Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Terima kasih. Tempat rapat. Di dalam pegunungan yang luas, keributan terdengar. Banyak mengaum marah terdengar sebagai binatang spiritual dibebankan pada selusin tokoh lincah. Cepat, pimpin mereka semua menuju brotermu. Petik 2. Jika kamu tidak ingin dimakan oleh hewan buas spiritual ini, maka kembalikanlah ke dalamnya. Di depan hewan spiritual, keluhan, kelelahan, dan kehabisan nafas dapat terdengar dari sekelompok orang. Kemudian, tokoh-tokoh ini mengerahkan semua kekuatan mereka untuk menuju ke bukit terdekat. Di lokasi itu, ada banyak tokoh menunggu dalam penyergapan. Di atas bukit, arai spiritual besar perlahan-lahan beredar. Suara naga dan gajah dapat terdengar dari waktu ke waktu, saat energi spiritual yang hebat dikeluarkan. Mu Chen menatap banyak hewan spiritual yang tertarik oleh kelompok. Mungkin ada lebih dari 40 binatang spiritual. Selanjutnya, di garis depan grup, ada 10 bis spiritual yang memiliki kekuatan bis spiritual high rank. Namun, binatang spiritual pada tingkat ini bukan ancaman bagi Mu Chen saat ini. Ayo bergerak. Petik 2. Mu Chen bergumam dan melambaikan tangannya. Fluktuasi yang hebat langsung meledak dari arai spiritual. Kemudian, cahaya keemasan gelap meletus dan membentuk naga dan gajah saat mereka melonjak. Bang! Ketika naga dan gajah melewatinya, bis spiritual besar yang tak terhitung jumlahnya terbang mundur dan tulang mereka benar-benar hancur oleh dampaknya. Perlahan, hidup mereka memudar. Meskipun arai spiritual sangat kuat, ada sejumlah besar binatang spiritual. Oleh karena itu, masih ada beberapa bis spiritual tangkas yang berhasil melarikan diri dan bergegas ke anggota Ye Clan dengan ganas. Melihat ini, Ye Qingling siap untuk mengambil tindakan. Namun, Luo Li, yang berada di sampingnya, mencengkeram gagang pedang panjang hitam dengan tangannya yang ramping. Longsword bergetar sesaat, dan bayangan pedang menembus ruang kosong. Cici. Ketika binatang spiritual hanya beberapa ratus meter dari anggota klan Ye, tubuh mereka tiba-tiba menjadi kaku. Darah segar segera disemprotkan dan mereka sebenarnya dipotong menjadi dua bagian. Pada titik di mana mereka dipotong, itu sehalus cermin. Semua anggota klan Ye menghirup udara dingin. Mata mereka benar-benar dipenuhi dengan ngeri saat mereka melihat Luo Li. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi binatang spiritual telah terbelah. Selanjutnya, itu sudah dilakukan dari jarak yang begitu jauh. Jika binatang spiritual ini adalah mereka, mereka mungkin akan mati dengan cara yang mengerikan. Cepat dan keluarkan esensis jiwa. Untuk orang-orang yang simbolnya belum mencapai peringkat 4, mereka harus menyerap aura spiritual untuk simbol mereka. Arai spiritual di atas kepala Mu Chen perlahan memudar saat dia tersenyum pada Wang Sheng dan yang lainnya. Iya nih, Wang Sheng dan yang lainnya buru-buru menjawab. Lalu, mereka bergegas keluar dengan gembira. Binatang-binatang spiritual ini tidak lemah. Jika mereka berencana untuk menanganinya sendiri, mereka harus membayar harga untuk berhasil membunuh salah satu binatang spiritual. Tetapi dengan bantuan orang yang kuat seperti Mu Chen, semuanya menjadi sederhana sekali lagi. Ye Qingling memandang anggota Ye Clan yang bersemangat dan tersenyum. Dia berbalik dan berkata kepada Mu Chen, "Terima kasih banyak." Petik 2. Jika bukan karena Mu Chen, itu jelas bahwa tidak mungkin baginya untuk membantu setiap anggota Ye Clan untuk mencapai simbol peringkat 4. Karena itu, beberapa anggota harus pergi dengan sedih. Jika itu terjadi, masing-masing dari mereka pasti akan merasa pahit. Mu Chen menggelengkan kepalanya, tidak mudah untuk datang ke tempat ini. Apalagi mereka pasti punya bakat. Jika mereka berhasil memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, mereka harusnya bisa agak sukses. Karenanya, akan sangat disayangkan jika mereka tersingkir karena beberapa kemalangan. Petik 2. Saat ini, kita sedang mendekati wilayah terdalam dunia surga utara. Kita harus segera mencapai tempat pertemuan. Luo Li berbicara dengan lembut. Tempat pertemuan, ya, mendengar ini, mata Mu Chen sedikit menyipit. Di lokasi itu, dia mungkin akan bisa bertemu dengan semua individu kuat di dunia surga utara ini. Itu benar-benar sesuatu yang dia tunggu-tunggu. Mari kita bersiap untuk pergi. Mu Chen berkata sambil menatap Ye Qingling. Baik, petik 2. Dalam setengah hari berikutnya, Mu Chen mulai bergegas maju dengan kecepatan penuh. Ini karena tempat ini sudah dianggap sebagai jantung dunia surga utara. Dengan demikian,
sekitar 70-80% siswa telah berkumpul di lokasi ini. Jumlah orang di sini sangat mencengangkan. Bahkan dari jarak 100 mil, mereka masih bisa melihat sosok cahaya bergegas di udara. Saat mereka bergegas, Mu Chen dan yang lainnya bertemu dengan banyak kekuatan kecil dan besar. Mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka menuju ke arah yang sama. Arah itu mengarah ke perhentian terakhir pemeriksaan Northern Heaven's World. Dari sana, mereka benar-benar akan memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Para siswa yang berhasil mencapai lokasi ini adalah semua orang dengan keterampilan nyata. Setiap simbol mereka di dahi mereka telah melampaui peringkat 4. Meskipun itu tidak terlalu menakjubkan, itu masih cukup bagi mereka untuk memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Tentu saja, pasukan ini semua akan melemparkan tatapan terkejut ke arah klan Ye adalah Mu Chen dan yang lainnya tinggal. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki banyak individu dan banyak dari mereka tidak memiliki fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat. Ini membuat mereka terkejut. Pasukan kecil dengan kekuatan yang menyedihkan benar-benar berhasil mencapai lokasi ini. Dan mayoritas orang memiliki simbol peringkat 4. Mu Chen dan yang lainnya tidak peduli dengan tatapan pasukan lain. Sekelompok pria bergegas melintasi hutan dan akhirnya melambat saat matahari terbenam mendekat. Pada saat ini, semua orang sedikit terkejut ketika mereka menatap ke kejauhan. Itu adalah dataran terbuka di atas gunung. Tetapi pada saat ini, sejumlah besar orang tersebar ke ujung pandangan mereka. Selanjutnya, aliran angka yang stabil mendekati dari jauh. Fluktuasi energi spiritual yang lebat mengalir ke langit. Itu adalah lautan manusia. Disinilah orang-orang yang benar-benar kuat berkumpul. Berbagai jenius dari seluruh dunia 1000 besar akan memasuki dunia surga utara dan akhirnya berkumpul di lokasi ini. Tetapi hanya orang-orang yang menonjol dari kerumunan di sini yang benar-benar orang-orang yang dikirim surga. Ada banyak orang. Wang Sheng dan yang lainnya berseru dengan keras. Mereka bisa merasakan bahwa itu sangat mudah untuk menemukan individu tahap akhir rotasi spiritual tahap di sini. Selanjutnya, pembangkit tenaga spirit stage adalah selusin sepeser pun di sini. Ayo masuk juga. Petik 2. Mu Chen melambaikan tangan saat dia menuju ke pusat tempat pertemuan. Luo Li, Ye Qingling dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Namun tak lama setelah mereka pergi, puluhan sosok mengelilingi mereka dari depan. Banyak tatapan menyapu Mu Chen dan yang lainnya sebelum mereka akhirnya berhenti di tubuh Luo Li. Kelompok Mu Chen memiliki sedikit orang. Selain itu, mayoritas dari mereka tidak terlalu kuat. Ditambah dengan fakta bahwa mereka memiliki keberadaan yang menarik seperti Luo Li dengan mereka, itu wajar bahwa mereka akan menjadi sasaran orang lain. Haha, dari mana keindahan seperti itu datang? Bagaimana kamu bisa berada dalam kekuatan kecil ini? Mengapa kamu tidak datang ke klan Mo kami? Dengan perlindungan kami, tidak ada yang berani menyentuh kamu. Selusin angka, ini tidak lemah. Dua tokoh terkemuka bahkan telah mencapai tahap roh tahap tengah. Pada saat ini, mereka menyeringai saat mereka menatap Mu Chen dan yang lainnya. Banyak tatapan juga diarahkan ke arah mereka dari sekeliling. Namun, ketika beberapa tatapan memperhatikan Luo Li, yang berada di samping Mu Chen, tatapan ini langsung berubah aneh. Kemudian, ketika mereka melihat orang-orang yang menghentikan Mu Chen, tatapan mereka dipenuhi dengan simpati dan sukacita. Pada saat ini, Mu Chen sedikit mengernyit. Di sampingnya, tangan Luo Li sudah menutupi gagang pedangnya. Bang! Tetapi ketika dia hendak menyerang, orang yang sebelumnya berbicara tiba-tiba terbang ke tanah dan terentang seolah-olah dia adalah seekor anjing. Wajahnya memerah ketika dia bangkit dan berteriak, "Siapa?" Ketika dia berteriak, dia melihat seseorang menatapnya dengan gelap. Dia segera mundur, "Bos." Petik 2. Sosok kurus tidak peduli padanya dan melangkah maju. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya ke arah Luo Li saat dia berbicara, "Aku minta maaf. Laki-laki aku berbicara tanpa memikirkan apa yang dia katakan, aku harap Raja Luo tidak akan tersinggung." Petik 2. Bocah itu sebelumnya mendengar ini dan ekspresinya berubah. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual, dia tahu apa yang diwakili kata-kata itu, Raja Luo. Hanya orang-orang yang berdiri di puncak jalan spiritual memiliki gelar. Bahkan bosnya, yang telah mencapai tahap akhir tahap roh, tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Kemudian, pria kurus mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen, yang berada di samping Luo Li. Dia menatap wajah tampan Mu Chen dan sedikit terkejut.
Matanya langsung menarik ketika dia melihat Mu Chen. Kamu mengenali aku. Melihat reaksinya, Mu Chen bertanya dengan heran. Ohoho, Blood Calamity Mu Chen, bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Bocah kurus mengeluarkan tawa yang tidak wajar ketika dia berbicara. Aku hampir terpengaruh oleh Calamity darah di jalan spiritual. Dia masih ingat hari yang mengerikan dan berdarah. Dan bocah berhati dingin yang menyebabkan bencana darah seperti bencana ini ada di depannya. Oh, Mu Chen tersenyum, kalau begitu, aku minta maaf tentang hal itu. Petik 2. Keringat dingin mengalir dari dahi bocah kurus itu. Namun, dia tidak berani menjawab Mu Chen. Di matanya, bocah lelaki yang tampan dan tampan itu jauh lebih menakutkan daripada Raja Luo, yang ada di sampingnya. Di masa depan, kamu harus mengajar anak buahmu lebih baik. Kalau tidak, akan mudah bagi kamu untuk mendapat masalah. Mu Chen tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia segera membawa kerumunan melalui lautan manusia dan menuju ke depan. Bos, siapa bocah itu? Dia hanya memiliki kekuatan yang sama dengan aku, bagaimana dia bisa berbicara dengan kamu seperti ini? Melihat Mu Chen pergi, orang yang telah bertindak kasar, bertanya diam-diam. Dia ibumu. Melihat penampilan bocah malang itu, bocah kurus itu benar-benar marah dan mengirim tendangan ke arahnya. Kamu benar-benar berani memprovokasi dewa kematian itu. Apakah kamu lelah dengan kehidupan? Tidak seperti kamu, aku masih ingin hidup sedikit lebih lama. Petik 2. Tentang kerusuhan di belakangnya, Mu Chen tidak peduli tentang itu. Dia membawa rombongan melewati kerumunan dan menuju ke depan. Di lokasi ini, tidak terlalu ramai. Selain itu terpecah oleh banyak kekuatan kuat. Kekuatan-kekuatan ini tidak sebanding dengan yang sebelumnya. Tidak ada yang berani menginjakkan kaki di wilayah mereka. Mereka dianggap sebagai kekuatan terkuat di seluruh dunia surga utara. Dibandingkan dengan mereka, kelompok Mu Chen sangat aneh. Inilah sebabnya mengapa banyak orang melemparkan pandangan tidak wajar ke arah mereka. Tapi selain dari beberapa tatapan bingung, mayoritas dari mereka menatap dengan rumit pada bocah di samping Luoli. Orang itu benar-benar muncul. Di sudut barat laut lokasi ini, dua sosok tiba-tiba berdiri ketika mereka dikelilingi oleh sekelompok individu yang kuat. Aura yang sangat kuat meletus, yang menyebabkan banyak tatapan di wilayah ini diarahkan ke arah mereka. Mu Chen, dua tokoh yang mengeluarkan fluktuasi energi spiritual yang hebat seperti itu menatap dingin pada sosok Mu Chen. Suara dingin mereka bergema langsung melalui ruang terbuka ini. Aku tidak pernah menyangka kamu akan muncul di sini. Saudara keluarga Si, di tengah dataran terbuka yang luas ini, kekuatan-kekuatan besar telah hidup berdampingan dengan membagi wilayah mereka. Setiap orang dari pasukan ini memiliki barisan yang kuat. Bahkan murid-murid panggung roh yang cukup kuat untuk menjadi pemimpin klan harus mengendalikan diri mereka seolah-olah mereka hanya eksistensi biasa. Ini karena mereka tahu bahwa panggung roh biasa tidak memenuhi syarat untuk masuk ke tempat ini dipenuhi dengan para ahli. Dan di zona tengah, ada 7 lokasi yang menarik perhatian. Ketujuh lokasi ini dikenal sebagai wilayah kelompok yang paling tangguh. Di depan formasi mereka, ada fluktuasi spiritual yang sangat kuat yang keluar. Di sudut timur laut, ada kerumunan ratusan orang. Di depan kerumunan ini adalah 2 anak laki-laki. Salah satu dari mereka tinggi dan kekar, sementara yang lain cukup kurus. Penampilan mereka cukup akrab karena mereka adalah orang-orang yang membantu Luoli dalam perburuan kera berlian mata tunggal. Keduanya juga individu yang berdiri di puncak jalan spiritual. Mereka juga dinilai sebagai raja kelas. Raja Yan, Yan Xiao, dan Raja Zhou, Zhou Ling. Bahkan di antara lokasi berkumpulnya individu-individu yang kuat ini, mereka masih merupakan eksistensi yang mempesona. Pada saat ini, terbukti bahwa mereka juga telah menemukan Mu Chen dan Luoli, yang tiba di lokasi ini. Keduanya mengenakan ekspresi yang rumit saat pandangan mereka tetap tertuju pada Mu Chen. Di jalan spiritual, mereka pernah bertemu Mu Chen sebelumnya. Lebih penting lagi, mereka telah bertarung satu sama lain. Namun, mereka berhenti begitu mereka melakukan kontak dan tidak berusaha untuk saling membunuh. Omong-omong, mereka merasa sedikit simpati terhadapnya. Selain mereka berdua, masih ada 3 lokasi lain yang memiliki 2 angka dengan fluktuasi energi spiritual yang hebat. Jelaslah bahwa mereka juga orang-orang yang dinilai sebagai raja kelas yang keluar dari jalan spiritual. Di sisi lain, 2 sosok berdiri di antara kerumunan saat mereka menatap Mu Chen dengan dingin.
Teriakan dingin sebelumnya keluar dari mulut mereka. Kedua individu ini adalah Raja Ganda dari keluarga Si yang telah disebutkan Luo Li sebelumnya. Itu Si Jingtian dan Si Hao, yang dianggap sebagai saingan Mu Chen di jalan spiritual. Di wilayah ini, 8 raja dari jalan spiritual berkumpul. Selain mereka, ada kekuatan besar lainnya. Meskipun para pemimpin pasukan ini tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari para raja dari jalan spiritual. Biasanya, orang-orang ini dibesarkan oleh pasukan besar di dunia 1000 besar atau yang memiliki pertemuan luar biasa. Mereka semua adalah individu yang dikirim oleh surga. Ini benar-benar tempat di mana hanya yang kuat berkumpul. Teriakan Si Brothers bergema di udara seperti guntur. Ini langsung menekan keaktifan lokasi ini. Tiba-tiba, banyak tatapan dilemparkan ke arah area tengah. Bukankah itu Raja Ganda dari keluarga Si? Kedua saudara ini adalah individu yang dinilai sebagai raja kelas dalam jalan spiritual. Dikabarkan bahwa mereka hanya setengah langkah lagi dari mencapai Heavenly Fusion Stage. Ketika mereka berdua menggabungkan kekuatan, mereka bahkan bisa melawan kekuatan besar tahap awal Heavenly Fusion Stage. Petik 2. Apakah mereka berteriak Mu Chen sebelumnya? Mungkinkah bencana darah Mu Chen dari jalan spiritual? Petik 2. Siapa lagi yang bisa terlepas dari iblis itu? Aku pernah mendengar sebelumnya bahwa dia datang ke dunia surga utara ini. Selain itu, dia mendapatkan 2 esens soul spiritual bis. Petik 2. Namun, dikatakan bahwa kekuatannya hanya pada tahap pertengahan tahap roh. Tampaknya dia menderita kerugian besar ketika dia diusir dari jalan spiritual. Saat ini, dia memiliki sedikit celah yang memisahkannya dari individu-individu kelas raja. 2 raja dari keluarga Si adalah saingannya di jalan spiritual. Karena mereka sudah bertemu, kemungkinan mereka tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Namun, Raja Luo ada di samping Mu Chen. Dia adalah orang yang bahkan lebih menakutkan daripada 2 raja dari keluarga Si. Kali ini, pasti akan menarik. Saat ini, ada terlalu banyak orang di sini. Di antara mereka, ada banyak yang keluar dari jalan spiritual. Dengan pandangan sekilas, mereka telah melihat semua orang yang ada di tempat kejadian. Dengan demikian, suara-suara aneh menyebar dengan cepat melalui kerumunan. Pada saat ini, Mu Chen mengalihkan pandangannya ke arah 2 sosok yang sudah dikenalnya. Si Brothers agak kekar, Si Jingtian botak dan memiliki tatapan dingin yang membuat orang lain menggigil. Di sisi lain, Si Hao memiliki rambut panjang dan ekspresi tenang. Namun, tatapan yang dia miliki ketika dia melihat Mu Chen dipenuhi dengan kedinginan. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu adalah salah satu orang yang aku kalahkan sebelumnya. Mu Chen tersenyum. Karena mereka berdua bertindak begitu kasar begitu mereka bertemu, dia tentu saja tidak repot-repot memberi mereka wajah. Kamu pikir kamu masih punya hak untuk bertindak begitu sombong? Si Jingtian menyeringai. Dia memandang Mu Chen dan senyum mengejek muncul, kalamiti darah yang dulu terkenal di jalan spiritual hanya pada tahap pertengahan tahap roh. Dengan kekuatan seperti itu, kamu tidak memenuhi syarat untuk berdiri di lokasi ini. Dari apa yang aku lihat, kamu harus enyahlah. Petik 2. Di daerah pusat, sebagian besar pusat kekuatan menatap dengan tidak ramah pada 2 kekuatan. Namun, mereka tidak berbicara dan dipertahankan sebagai pengamat. Namun menilai dari permukaan, Mu Chen tidak layak perhatian mereka. Setelah semua, mereka dapat dengan mudah menemukan sekelompok orang yang berada di fase tengah tahap roh. Sejujurnya, dia tidak memenuhi syarat untuk ditempatkan pada posisi yang setara dengan mereka. Tetapi orang-orang di tempat itu bukanlah orang idiot. Mereka secara alami tidak berani meremehkan Mu Chen. Selain itu, bahkan jika mereka melakukannya, masih ada Luo Li yang berdiri di samping Mu Chen. Dia adalah eksistensi yang mereka semua takuti. Jika kamu berpikir bahwa kami tidak memenuhi syarat, kalian berdua bisa melihat apakah kamu dapat mengusir kami. Mata Luo Li yang jelas menatap Si Jingtian dan Si Hao. Suaranya dipenuhi dengan kedinginan saat dia berbicara. Luo Li, apakah kamu percaya bahwa kami berdua bersaudara takut padamu? Mata Si Jingtian menjadi gelap saat dia berteriak. Jika itu masalahnya, maka biarkan aku mengalami seni kaisar batu 2 Raja Si. Keluarga, tangan ramping Luo Li perlahan menutupi pedang panjang hitam saat dia bergumam. Bang! Saat suara Luo Li bergema, energi spiritual yang hebat keluar dari tubuhnya. Fluktuasi energi spiritual ini langsung mengubah ekspresi banyak orang.
Fluktuasi energi spiritual ini, dia benar-benar mencapai tahap surgawi fusion. Mengerikan sekali. Petik 2. Ketika mereka merasakan tekanan yang keluar dari fluktuasi energi spiritual, suara kejutan meletus melalui area ini. Bahkan orang-orang yang berdiri di puncak area ini berubah serius dan mengungkapkan sedikit ketakutan di mata mereka. Pada saat ini, saudara-saudara dari keluarga Si menyipitkan mata mereka. Kemudian, Si Jingtian mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen dan mencibir, "Mu Chen, kamu masih dianggap sebagai tokoh terkenal di jalan spiritual. Meskipun aku tidak pernah menyukai kamu di masa lalu, kamu masih memiliki rasa hormat aku untuk selalu berdiri di depan wanita. Mengapa kamu jatuh ke titik di mana kamu akan membutuhkan seorang wanita untuk melindungi kamu sekarang karena kami telah kembali ke dunia 1000 besar?" Petik 2. Si Jingtian, kamu bisa berhenti dengan provokasi bodoh kamu. Mu Chen menurunkan matanya dan merespons dengan lemah. Kamu juga seharusnya tidak bertindak terlalu sombong. Jadi bagaimana jika Luo Li akan menyerang? Jika kami dua bersaudara bergabung, kami tidak takut padanya. Apakah kamu berpikir bahwa dengan jumlah orang yang sangat sedikit di belakang kamu, kamu akan bisa bertarung melawan klan Si kami? Kata Si Jingtian, kamu bisa mencobanya jika mau. Mu Chen tersenyum sedikit. Namun, senyumnya dipenuhi dengan tanpa ampun. Mungkin anggota Ye Klan tidak sekuat Si Klan. Tetapi jika mereka berani menyerang, Mu Chen tidak keberatan membiarkan mereka membayar harga yang mahal. Mata Si Jingtian segera berubah dingin saat dia menatap Mu Chen. Yang terakhir juga balas menatapnya dan suasana langsung berubah tegang. Ohoho, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, maka tolong katakan itu. Mengapa kamu harus segera mengambil tindakan? Lebih baik jika damai. Petik 2. Tiba-tiba tawa tiba-tiba terdengar dalam suasana tegang ini. Banyak tatapan berbalik dan memperhatikan bahwa bocah lelaki kurus itu menatap mereka berdua dari sudut timur laut. Itu adalah Raja Zhou, Zhou Ling. Zhou Ling, apakah kamu berencana untuk campur tangan dalam hal ini juga? Melihat bocah kurus, Si Hao mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Mendengar ini, Zhou Ling tersenyum. Saat ini, mayoritas orang di dunia surga utara telah berkumpul di tempat pertemuan ini. Tujuan kami sama, untuk menemukan aula surga utara. Namun, tidak peduli seberapa keras kita melihat, tidak ada jejak dari Northern Heavens Hall. Petik 2. Apa yang ingin kamu katakan? Si Hao mengerutkan kening dan bertanya. Sejauh yang aku tahu, aula surga utara harusnya berada di lokasi ini. Namun, itu belum muncul. Jadi, hanya ada satu alasan. Itu karena kondisi yang memicu penampilan aula surga utara belum puas. Zhou Ling tersenyum. Kondisi apa? Dari dekat sini, sosok yang mengenakan jubah merah tiba-tiba bertanya. Orang ini juga memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat. Itu Yan Ling. Dia juga orang yang berdiri di puncak jalan spiritual dan dikenal sebagai Raja Yan. Menurut dugaanku, kondisinya seharusnya adalah penampilan dari simbol peringkat 9. Sayangnya, tidak satupun dari kita yang mencapainya. Zhou Ling tampak tak berdaya ke arah Luo Li. Awalnya, Luo Li kemungkinan besar akan mencapainya. Namun, dia menyerah karena Mu Chen. Simbol peringkat 9. Mendengar ini, semua orang mengerutkan kening. Di lokasi ini, ada beberapa orang yang memiliki simbol peringkat 8, tetapi tidak ada yang memiliki simbol peringkat 9. Karena itu, aku mengusulkan agar kita bersama-sama membentuk simbol peringkat 9. Mengapa kita tidak membicarakan masalah sebelumnya setelah kita memicu penampilan aula surga utara? Zhou Ling tersenyum. Bentuk satu bersama. Si Jingtian mencibir, dari apa yang kulihat, mengapa kita tidak memaksa yang terlemah untuk menyerahkan simbol mereka kepada kita? Dengan cara ini, akan lebih cepat dan lebih efisien. Petik 2. Saat dia mencibir, tatapannya diarahkan ke Mu Chen. Tak usah dikatakan bahwa ia menargetkan Mu Chen. Sepertinya kamu berencana membuat masalah untukku hari ini bagaimanapun caranya. Mu Chen tersenyum dingin. Aku hanya ingin kamu mengerti itu sekarang, kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berdiri di tempat yang sama dengan kita. Si Jingtian menyeringai. Mu Chen menghela nafas. Kemudian, dia perlahan melangkah maju di antara keributan yang ramai dan mengepalkan tangannya. Dia tersenyum dengan lembut, sudah pasti bukan gayaku untuk menahan penindasan ketika itu dikatakan langsung kepadaku. Karena akan seperti ini, keluarlah. Di jalan spiritual, aku bisa mengubah kamu menjadi anjing pecundang. Di tempat ini,
hasilnya akan persis sama. Petik 2. Jika kamu kalah, serahkan simbolmu. Petik 2. Ketika Xi Jingtian memperhatikan bahwa Mu Chen berani menantangnya secara terbuka, dia tiba-tiba menyeringai. Bukankah dia selalu menunggu saat ini ketika dia terus-menerus memprovokasi dia? Jika kamu menginginkan lambangku, itu tidak masalah. Tetapi jika kamu kalah, kamu harus enyahlah. Pada saat yang sama, kamu harus menyerahkan simbol Luoli, aku tidak peduli dengan lambang kamu. Xi Jingtian menjawab dengan jijik. Mu Chen mengerutkan kening. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, Luoli, yang ada di belakangnya, menjawab dengan samar, baiklah. Berjuang melawan Xi Jingtian. Wah, ketika Luoli bergumam dengan lantang, baik, semua orang di daerah pusat membuat keributan. Jelas bahwa mereka tidak mengerti mengapa Luoli mau menerimanya dengan mudah. Jika dia adalah orang yang akan bertarung, akan lebih mudah untuk dipahami. Namun, Mu Chen hanya di fase tengah tahap roh. Kekuatannya tidak dianggap luar biasa di antara mereka di sini. Selain itu, lawannya adalah Xi Jingtian, kekuatan besar yang setengah langkah dari mencapai tahap fusion surgawi. Apakah dia benar-benar percaya bahwa Mu Chen tidak akan kalah? Tidak jauh dari sana, Zhou Ling tersenyum pahit saat dia menyaksikan adegan ini. Dia memiliki ekspresi yang agak rumit di wajahnya. Karena dia telah bekerja sama dengan Luoli sebelumnya, dia memiliki pemahaman tentang kepribadian yang terakhir. Namun, selama periode ketika mereka bekerja sama satu sama lain, dia belum pernah melihat Luoli, yang hanya peduli tentang kultivasi, peduli dengan orang lain. Mu Chen, kamu benar-benar pria yang beruntung. Namun, aku harap kamu tidak akan mengecewakannya. Zhou Ling menatap bocah itu, yang perlahan berjalan ke depan, saat dia bergumam. Haha, tampaknya Raja Luo sedikit percaya padamu. Xi Jingtian tertawa saat dia menatap Mu Chen dengan dingin. Bisakah kita mulai? Mu Chen tersenyum. Dalam mata hitamnya, sedikit kedinginan melonjak. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan tetap menjengkelkan. Kalau begitu datang padaku. Rasa dingin melonjak melalui mata Xi Jingtian dan dia melangkah maju. Energi spiritual yang padat meletus tanpa henti dan dampak darinya menghancurkan kerikil di dekatnya menjadi bubuk. Kehilangan yang aku derita di jalan spiritual, kali ini, aku akan membiarkanmu mengalaminya. Mata Xi Jingtian dipenuhi dengan kekejaman dan dia tidak lagi ragu-ragu saat dia menginjak tanah. Pada saat ini, bumi tampak bergetar. Kemudian, dia membungkuk dan menghancurkan tinjunya ke tanah. Ledakan, energi spiritual yang luar biasa melonjak ke bumi. Kemudian, tanah di mana Mu Chen berdiri langsung runtuh. Gelombang energi spiritual yang ganas meletus dari tanah seperti tombak tajam saat menembak dengan keras ke kaki Mu Chen. Pada saat yang sama, Mu Chen juga bergerak dan berubah menjadi kabur. Ketika bayangannya hancur, dia sudah muncul di depan Xi Jingtian. Desir, Mu Chen terus meluruskan dua jari saat melintas dengan cahaya keemasan. Cahaya itu seperti tombak emas, yang menembus melalui kekosongan, saat menerjang ke tenggorokan Xi Jingtian. Kamu benar-benar ingin melukaiku dengan kemampuan seperti itu. Xi Jingtian menyeringai ketika tangannya muncul di depan untuk memblokir serangan Mu Chen. Pada saat yang sama, energi spiritual putih keabu-abuan memasuki lengannya, yang menyebabkan lengannya menjadi sekeras batu. Itu tak tertandingi dalam hal ketangguhan. Dentang. Ketika cahaya keemasan tajam melakukan kontak dengan telapak tangan Xi Jingtian, suara dentang keras terdengar saat percikan terbang. Namun, telapak tangan yang terakhir hanya bergetar sedikit sementara itu benar-benar menghentikan serangan Mu Chen. Enyahlah. Xi Jingtian langsung mengubah telapak tangannya menjadi kepalan tangan dan melontarkan pukulan. Energi spiritual putih keabu-abuan melonjak seperti banjir saat menabrak ganas ke arah Mu Chen. Bang! Sebagai tanggapan, Mu Chen melambaikan lengan bajunya saat dia mundur ke belakang. Kakinya stabil di udara dan cahaya muncul dari telapak tangannya. Pada saat ini, puluhan lampu terintegrasi di udara. Fluktuasi energi spiritual yang tangguh langsung meletus di atas Mu Chen. Kemudian, cahaya keemasan arai spiritual segera muncul. Arai spiritual, dan dengan kecepatan yang mengerikan. Ketika mereka melihat arai spiritual di atas Mu Chen, banyak orang benar-benar terkejut. Kecepatan di mana Mu Chen mengatur arai tidak bisa dipercaya. Seberapa besar kendali atas energi spiritualnya diperlukan untuk melakukannya. Berdengung. Mata Mu Chen berubah dingin dan segel tangannya berubah. Dalam cahaya emas arai spiritual, roda cahaya emas bergerigi keluar dari dalam.
Itu langsung bergegas melalui langit menuju Si Jingtian saat itu berubah menjadi cahaya kemasan. Arai spiritual, jadi kamu masih memiliki teknik seperti itu. Namun, yang terbaik adalah tidak menunjukkan arai spiritual yang memalukan. Si Jingtian menyeringai. Di lengannya, nadinya bergerak seperti naga sementara warna putih keabu-abuan memenuhi seluruh lengannya. Batu Piton Pers. Si Jingtian tidak berusaha mengelak. Sebagai gantinya, dia meninju dengan lengannya yang seperti batu. Suara teredam terdengar saat energi spiritual putih keabu-abuan menghasilkan angin kencang. Ini benar-benar terbentuk menjadi piton putih keabu-abuan karena dengan keras membombardir roda emas. Bang! Ketika energi spiritual putih keabu-abuan meletus, fluktuasi hebat juga dipancarkan. Roda cahaya emas bergerigi itu hancur seketika oleh pukulan Si Jingtian. Dari tindakan ini, menjadi jelas bahwa kekuatan yang terakhir jelas sangat kuat. Haha! Mu Chen, seperti yang diharapkan, kamu telah kehilangan kekuatan dan kekuatan yang kamu miliki di jalan spiritual setelah kamu kembali ke dunia 1000 besar. Jadi kamu hanya mampu melakukan ini sekarang. Meskipun dia mengejek Mu Chen, Si Jingtian masih seseorang yang telah mengalami cobaan yang keras dari jalan spiritual. Perasaan tempurnya cukup luar biasa. Dengan demikian, dia bergegas maju dan mendekati Mu Chen. Melawan Master Arai Spiritual, itu yang paling menguntungkan baginya untuk melawan dengan pertempuran jarak dekat. Selanjutnya, karena pertempuran ini adalah untuk simbol, yang terbaik adalah tidak membuat kesalahan. Aku akan mengalahkanmu dalam satu pukulan. Senyum mengerikan muncul di wajah Si Jingtian. Dia tersenyum dingin pada Mu Chen dan lengan putih keabu-abuan langsung menjadi gelap. Seolah-olah itu telah berubah menjadi batu paling padat di dunia. Naga Rock Smash. Pukulan Si Jingtian melesat bersama dengan energi spiritual yang padat. Raungan naga sebenarnya menyertainya saat energi spiritual putih keabu-abuan terbentuk menjadi naga batu. Itu bergegas di udara saat itu dengan keras menabrak Mu Chen. Bang bang, di bawah serangan yang kuat ini, udara di sekitar area itu tampaknya meledak. Pada saat ini, aliran udara terjalin dengan naga yang berlari. Mu Chen menatap serangan kuat saat dingin memerah melalui mata hitamnya. Dia mengepalkan tangannya, dengan erat dan 3 segel cahaya gelap muncul. Begitu mereka muncul, dia langsung mengecam pukulan juga. Ketiga segel cahaya hitam ini terbentuk menjadi seberkas cahaya hitam saat meledak terhadap naga batu. Energi spiritual yang hebat melonjak keluar dari kontak. Bang! Naga batu itu tampaknya gemetar terhadap angin kencang yang dihasilkan. Namun, Si Jingtian hanya tertawa keras ketika dia menembakkan pukulan lainnya. Energi spiritual putih keabu-abuan melonjak dan benar-benar menghancurkan 3 segel cahaya hitam. Setelah berhadapan beberapa kali, terbukti bahwa Si Jingtian lebih unggul. Ketika dia menghancurkan 3 segel cahaya hitam dengan satu pukulan, Si Jingtian hendak mengejek Mu Chen lagi. Namun, dia tiba-tiba memperhatikan mata dingin yang dimiliki Mu Chen dan jantungnya berdegup kencang. Baru saat itu, ia memperhatikan bahwa angin yang dihasilkan oleh tinju Mu Chen tidak sepenuhnya dirilis. Di permukaan tinjunya, lampu hitam berkelap-kelip. Kemudian, fluktuasi sombong melonjak dalam gelombang. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya hitam tampak membanjir dari tinju Mu Chen. Segel cahaya hitam lain segera muncul setelah ini. Begitu segel cahaya hitam ini muncul, aura spiritual di sekitarnya tampak bergetar. Sebenarnya ada segel cahaya keempat. Mata Si Jingtian akhirnya berubah sedikit. Dia bisa mendeteksi bahwa segel cahaya hitam misterius Mu Chen lebih kuat dari yang sebelumnya yang terbentuk. Dibandingkan dengan 3 segel yang terakumulasi bersama, segel keempat tampak lebih kuat. Ledakan. Mu Chen tetap tenang dan tidak berbicara sama sekali. Ketika sel kematian tanpa batas keempat terbentuk, ia segera menembakkan pukulan. Setelah pukulan itu ditembakkan, udara langsung meledak. Udara tampaknya telah dikompresi sebelum meledak ketika serangan Mu Chen membombardir naga batu. Tapi kali ini, cahaya hitam benar-benar menghancurkan naga batu sepenuhnya. Selain itu, energi yang tersisa tidak berkurang karena terus membombardir Si Jingtian. Serangan maha kuasa Mu Chen langsung menyebabkan sedikit keributan. Dinding besi. Si Jingtian berteriak dan menyilangkan tangannya di depan dirinya sendiri. Energi spiritual putih keabu-abuan melonjak dan benar-benar membentuk dinding cahaya putih keabu-abuan. Dari penampilannya, itu tampaknya dibentuk oleh batu yang kokoh yang telah ditempa melalui lava berkali-kali. Itu benar-benar tidak bergerak. Namun,
Mu Chen benar-benar tidak terpengaruh olehnya. Segel tanpa batas keempat menghasilkan banyak riak hitam saat udara meledak. Kemudian, itu membombardir keras ke lengan si Jingtian. Ledakan, gelombang kejut energi spiritual yang bisa dilihat dengan mata telanjang langsung dipancarkan. Pada saat itu, suara yang dalam bergema di langit. Enyahlah. Pada saat ini, Mu Chen akhirnya berbicara dengan dingin. Gelombang cahaya hitam langsung dipercepat dan meledak dengan ledakan. Dong! Gelombang udara segera tersapu. Pada saat ini, tubuh si Jingtian benar-benar terbang kembali dengan canggung, meskipun ia berhasil mendarat dengan kakinya. Namun, ia hanya menstabilkan wujudnya setelah meninggalkan jejak luncuran selama hampir 100 meter. Wah! Commotions langsung terdengar di dalam area. Mereka tidak pernah berharap bahwa situasinya akan terbalik oleh Mu Chen. Aku sudah memberitahumu kembali di jalan spiritual, kamu seharusnya tidak terlalu terbawa suasana. Kalau tidak, kamu akan membayar harga yang mahal. Sepertinya kamu masih belum belajar pelajaran itu. Mu Chen perlahan melepaskan tinjunya yang terkepal saat dia berbicara dengan lemah ke arah si Jingtian yang suram. Hanya karena aku muncul di depanmu, kamu berpikir bahwa kamu akan memenuhi syarat untuk menginjakku. Si Jingtian menatap dingin pada Mu Chen. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan api. Amarah. Saat dia melangkah maju, suara dingin yang dipenuhi dengan permusuhan terdengar. Dibawa pergi. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang benar-benar terbawa suasana. Petik 2. Si Jingtian menginjak tanah dan fluktuasi energi spiritual yang kuat langsung meletus keluar dari tubuhnya. Kemudian, energi spiritual perlahan terbentuk menjadi piton putih keabu-abuan di belakangnya. Tubuh ular sanca besar itu sepenuhnya ditutupi dengan sisik seperti batu. Di kepalanya, ada tanduk berpola spiral putih keabu-abuan. Mata putih keabu-abuannya benar-benar tanpa emosi seolah-olah telah dibor keluar dari kedalaman bumi. Ketika sosok piton putih keabu-abuan ini muncul, aura si Jingtian sebenarnya melonjak lagi. Itu sangat dekat untuk mencapai tahap fusion surgawi. 74 dalam peringkat bumi Myriad Beast Record, Beast spiritual berperingkat rendah Heaven, Spirit Piton Hearthstone. Saat Mu Chen menatap piton besar, api hitam juga merembes keluar dari matanya. Kemudian, orang-orang di sekitarnya sedikit gemetar ketika mereka mendeteksi fluktuasi berapi abnormal yang perlahan-lahan keluar dari tubuh Mu Chen. Api hitam. Saat api hitam muncul dari kedalaman mata Mu Chen, matanya berubah sedikit aneh. Energi spiritual hitam pekat juga melilit tubuhnya. Saat energi spiritual melonjak di sekitarnya, sedikit nyala api hitam juga bergerak. Mu Chen segera melangkah ke langit dan perlahan-lahan mencengkeram tangannya. Fluktuasi misterius juga terpancar dari tubuhnya. Pada saat ini, energi spiritual hitam gelap juga berkumpul di belakang tubuhnya. Namun, itu tidak membentuk bentuk esens jiwa yang tertelan seperti si Jingtian. Ini karena dia tidak menelan esensi jiwa binatang spiritual. Apa yang dia lakukan sebagai gantinya adalah metode peringkat jauh lebih tinggi, obligasi garis darah. Pada saat ini, dia saat ini memiliki beberapa kemampuan 9 Netherbird. Selain itu, kemampuan ini jauh lebih fleksibel. Ini karena Bloodline Bond. 9 Netherbird di dalam tubuhnya memiliki kecerdasan yang lengkap. Oleh karena itu, dibandingkan dengan esensi jiwa binatang spiritual di mana si Jingtian telah sepenuhnya menghapus kesadarannya, ia memiliki lebih banyak spiritualitas. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuh Mu Chen. Mereka bisa mendeteksi bahwa fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari tubuhnya telah meningkat juga. Bagaimana energi spiritual Mu Chen menjadi jauh lebih kuat tiba-tiba. Itu bahkan lebih kuat dari fase akhir tahap roh. Mungkinkah karena dia menelan esens jiwa spiritual binatang? Ye Qingling berkata dengan terkejut. Mata Luoli fokus saat dia menatap tubuh Mu Chen. Sedikit kejutan juga melintas di matanya yang jernih. Mungkin orang lain mungkin gagal untuk mendeteksinya, tetapi dia bisa tahu seberapa mendominasi energi spiritual hitam gelap yang melilit tubuh Mu Chen. Selain itu diam-diam mengeluarkan perasaan berdebar-debar. Binatang spiritual yang kuat mungkin ada di dalam tubuhnya. Namun, itu bukan naga spiritual misterius dan api geosentris Jalapura. Luoli bergumam pada dirinya sendiri. Senyum tipis segera muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa dia akan dapat mengejar ketinggalan bahkan jika dia telah kehilangan kesempatan dari jalan spiritual. Bahkan ada kalanya Luoli lebih percaya pada Mu Chen daripada percaya pada dirinya sendiri. Ini karena mereka telah menghadapi banyak kesulitan dan bahaya selama 1 tahun mereka di jalan spiritual.
Pada akhirnya, selalu anak laki-laki yang tersenyum yang membantunya lolos dari bahaya ini. Meskipun Luoli biasanya tidak menunjukkan banyak perhatian untuk apapun, dia sebenarnya cukup bangga jauh di lubuk hati. Namun, kebanggaannya ini terus dihancurkan sejak dia bertemu Mu Chen. Selama pengejaran setengah tahun, dia benar-benar tahu bahwa Mu Chen memiliki banyak kesempatan untuk membunuhnya. Namun, dia tetap menyerah pada akhirnya. Saat itu, Luoli merasa bahwa dia benar-benar bodoh karena melepaskan kesempatan ini. Tapi sampai dia akhirnya berhasil mengalahkannya dan meletakkan pedangnya di depan tenggorokan Mu Chen, dia akhirnya mengerti bahwa dia tidak dapat membunuhnya. Bocah ini seperti laba-laba yang akan membentuk jaring laba-laba di dalam jaring laba-laba. Di sisi lain, dia adalah cewek mungil yang mengejarnya tanpa henti. Tetapi begitu dia akhirnya sadar, dia menemukan bahwa lapisan sutra laba-laba telah melilitnya dengan erat. Dia telah terperangkap sampai-sampai dia tidak ingin melarikan diri. Mu Chen, memang, masih kuat. Mata seperti kaca Luoli bersinar ketika dia menatap sosok kurus itu. Lalu, dia tersenyum lembut. Pada saat itu, tatapan banyak orang terpesona oleh senyum itu. Tidak heran kamu berani muncul, jadi kamu menyembunyikan kemampuanmu. Petik 2. Si Jingtian juga memperhatikan fluktuasi energi spiritual Mu Chen yang misterius, yang telah meningkat kekuatannya dalam sekejap, dan matanya berubah serius. Dia segera tertawa dingin. Karena dia telah menderita sebelumnya, dia cukup waspada terhadap Mu Chen. Namun, dia saat ini memanggil Earthstone Spirit Python dan kekuatannya sangat dekat dengan pembangkit tenaga Heavenly Fusion Stage. Di sisi lain, kekuatan Mu Chen hanya menyebabkan kekuatannya setara dengan tahap akhir tahap roh. Kesenjangan di antara mereka malah terbuka. Biarkan aku menunjukkan padamu siapa yang terbawa suasana. Liu Jingtian mengepalkan tangannya dan energi spiritual yang padat melonjak seperti banjir. Raungan marah terdengar dari tenggorokannya ketika fluktuasi misterius menyebar di bawah kakinya. Berdengung. Pada saat ini, bumi tampak bergetar. Ketika dia menginjak ke bawah dan menyerbu ke langit, aura spiritual putih keabu-abuan keluar dari tangannya yang tergenggam. Ini benar-benar terbentuk menjadi banyak lampu putih keabu-abuan. Lampu-lampu ini segera terbentuk menjadi banyak batu besar yang menggantung di langit. Fluktuasi sombong dipancarkan. Pada saat itu, tatapan banyak orang berubah serius. Mereka bisa mendeteksi bahwa setiap batu yang terbentuk di dekat Si Jingtian memiliki kekuatan untuk secara serius melukai pembangkit tenaga Spirit Stage. Itu jelas bahwa kemampuan bertarungnya melonjak setelah mengaktifkan kekuatan jiwa esensi. Seni Kaisar Batu, pancuran meteorit. Mata Si Jingtian menjadi gelap saat dia mengunci Mu Chen, yang berada di bawahnya. Tatapannya langsung berubah dingin ketika dia mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya. Pada saat ini, banyak lampu putih keabu-abuan tiba-tiba berdengung dan suara angin yang berhembus seketika berbunyi. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya turun ke arah Mu Chen dan menutupi hampir semua jalannya mundur. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap batu-batu yang dengan cepat menjadi lebih besar di matanya. Pada saat ini, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengedarkan seni pagoda hebat di dalam tubuhnya. Sebuah cahaya misterius mulai menyala di kedalaman tubuhnya. Bas, energi spiritual hitam gelap yang bergelombang di permukaan tubuhnya langsung berubah menjadi menara cahaya hitam buram. Di atas menara cahaya, jejak api hitam melayang di sekitar. Ketika menara cahaya hitam terbentuk, batu-batu yang turun datang dengan keras jatuh. Pada akhirnya, mereka telah menabrak menara cahaya hitam di luar tubuh Mu Chen. Dong-dong, bumi tampak bergetar pada saat ini. Tak terhitung orang yang menatap bumi dengan terkejut di mana terjadi pemboman batu. Di lokasi itu, asap menyebar dan menutupi garis pandang mereka. Namun, mereka masih bisa merasakan betapa mengerikan serangan itu. Serangan ganas ini pasti akan mengubah siapapun yang berada di fase akhir tahap roh menjadi bubur. Pada saat ini, Ye Qingling dan yang lainnya menatap dengan gugup ke tempat asap naik. Tangan mereka mengepal erat. Suner bahkan harus menutup matanya dengan tangan mungilnya. Satu-satunya yang tetap tenang adalah Luoli. Meskipun serangan Si Jingtian memang kuat, itu jelas tidak cukup untuk membunuh Mu Chen. Akhirnya, pemboman berakhir. Asap juga mulai menyebar dan semua orang segera mengalihkan perhatian mereka ke lokasi itu. Kemudian, suara napas terengah-engah terdengar. Di tempat tanah itu runtuh, seseorang diam-diam tergantung di udara. Di atas tubuhnya, menara cahaya hitam buram tetap benar-benar tidak bergerak dalam menghadapi serangan Si Jingtian.
Serangan luar biasa yang dilakukan oleh Si Jingtian sebenarnya tidak menyebabkan kerusakan sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Di langit, Si Jingtian benar-benar terdiam. Desir. Sementara dia ngeri, tubuh Mu Chen telah muncul di depannya seperti hantu. Angin yang dibentuk oleh tinjunya berlari keluar saat sedang dibungkus oleh energi spiritual hitam pekat. Ini menarik busur saat itu menghantam Si Jingtian. Si Jingtian buru-buru memanggil energi spiritualnya dan memblokir dengan tangannya yang seperti batu. Seni Kaisar Batu yang dia latih memungkinkannya untuk memiliki pertahanan yang kuat juga. Karena itu, dia tidak takut bertengkar satu lawan satu. Dong, dong, dong. Namun, Mu Chen tampaknya tidak peduli tentang hal itu. Tinjunya terbungkus energi spiritual hitam gelap dan membombardir lengan Si Jingtian. Pada saat ini, ekspresi Si Jingtian berubah drastis. Ini karena dia mendeteksi bahwa panas ekstrim dipindahkan ke lengannya setiap kali tinju Mu Chen mendarat. Panas yang hebat ini akan masuk ke meridiannya, yang menyebabkan rasa sakit yang hebat di lengannya. Ada yang aneh dengan energi spiritual orang ini. Si Jingtian terkejut. Baru sekarang dia mendeteksi bahwa ada sedikit api hitam yang ada dalam energi spiritual hitam gelap setiap kali Mu Chen menyerang. Aku tidak harus bertarung langsung dengannya. Si Jingtian buru-buru mundur ke belakang. Api hitam itu terlalu sombong. Jika dia membiarkan terlalu banyak api hitam meresap ke dalam tubuhnya, itu mungkin akan membakar meridiannya, yang akan sangat melukainya. Aku tidak harus menunda pertempuran ini. Si Jingtian akhirnya merasa sedikit tidak nyaman. Teknik aneh Mu Chen akhirnya membuatnya cukup gelisah. Aku akan menghadapinya dalam satu serangan. Kejahatan memenuhi mata Si Jingtian. Dia segera mengertakkan giginya saat lengannya sedikit bergetar. Warna putih keabu-abuan di lengannya berubah semakin gelap. Uratnya yang besar juga mengejang. Pada saat ini, bahkan 10 jarinya tampaknya dibuat dari batu. Ditemani dengan cahaya putih keabu-abuan, fluktuasi hebat muncul dari telapak tangan Si Jingtian. Ambil ini. Ketika cahaya putih keabu-abuan dan energi spiritual mencapai puncaknya, Si Jingtian berteriak keras saat dia memukul dengan telapak tangannya. Palm Stone Heavenly Heavenly. Mengikuti teriakan Si Jingtian, cahaya putih keabu-abuan lolos dari tangannya dan langsung terbentuk menjadi telapak batu besar. Telapak tangan ini ditutupi dengan ukiran batu dan sangat kuat. Pada saat yang sama, telapak tangan Mu Chen juga melepaskan cahaya hitam gelap. Dia juga menembakkan serangan telapak tangan dengan tenang. Pada saat itu, suara samar petir terbentuk dan seluruh langit tampak gelap. Pagoda Vajra, Mu Chen juga memukul dengan telapak tangannya. Energi spiritual hitam gelap terbentuk menjadi telapak tangan hitam. Di telapak tangan hitam, ukiran menara emas gelap muncul dan fluktuasi yang tampaknya menekan semuanya muncul. Ledakan, dua serangan telapak tangan mengoyak udara dan bertabrakan satu sama lain seperti meteorit. Pada saat itu, suara keras bergema. Gelombang kejut dipancarkan dan membentuk angin kencang di daerah tersebut. Pasir dan batu langsung tersapu dari bumi. Menekan, mata Mu Chen berubah dingin dan dia mengepalkan tangannya. Di bawah ukiran menara emas, Si Jingtian terkejut melihat bahwa telapak tangannya mulai retak. Seolah-olah energi spiritual di dalamnya benar-benar dihapus. Bagaimana ini mungkin? Si Jingtian benar-benar terdiam. Desir. Namun, Mu Chen mengabaikannya dan telapak tangan hitam dengan ukiran menara emas benar-benar muncul di atas Si Jingtian saat menamparkan. Melihat ini, Si Jingtian buru-buru mengedarkan energi spiritualnya untuk melindungi tubuh ini. Bang! Namun, telapak tangan itu masih menabraknya tanpa ampun. Setelah tangisan teredam, semua orang melihat Si Jingtian jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah. Tanah langsung hancur dan retakan seperti web menyebar. Uci! Si Jingtian memiliki ekspresi pucat saat dia meludahkan seteguk darah. Jejak-jejak horor masih terlihat di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa serangan Mu Chen akan sangat menakutkan. Bahkan dia, yang sangat dekat dengan stage surgawi fusion, bisa menghalanginya. Desir, matanya berkedip ketika dia berusaha mundur. Namun, dia mendengar suara angin berhembus dan cahaya dengan nyala hitam menyapu matanya. Kemudian, jari ramping Mu Chen, yang membawa api hitam, berhenti di depan tenggorokannya seperti sabit hitam dewa kematian. Tubuhnya langsung membeku dan ditutupi dengan keringat dingin. Dia bahkan tidak berani melakukan gerakan sekecil apapun. Aku sudah bilang sebelumnya, mata hitam Mu Chen menatap dengan tenang pada Si Jingtian, yang benar-benar ngeri,
ketika dia perlahan-lahan berbicara, jika kamu terbawa, kamu harus membayar harga. Petik 2. Sekarang, kamu harus menyerahkan harga ini. Kalau tidak, aku tidak keberatan melenyapkanmu. Petik 2. Aula Surga Utara. Di daerah pusat, keributan yang ramai perlahan-lahan tenang. Semua orang menatap kaget pada akhir pertempuran. Hasilnya melampaui imajinasi banyak orang. Si Jingtian benar-benar kalah. Pada saat ini, banyak orang saling bertukar pandang sebelum mengalihkan pandangan mereka ke arah sosok ramping itu. Ekspresi mereka langsung berubah serius. Adapun orang-orang yang datang dari jalan spiritual, mereka diam-diam menghela nafas lega. Seperti yang diharapkan, bagaimana mungkin seseorang yang menyebabkan peristiwa mengejutkan itu lemah, bahkan jika ia gagal mendapatkan pemberdayaan energi spiritual. Mereka semua langsung menarik kembali sikap superioritas mereka. Bahkan jika mereka telah keluar dari jalan spiritual, itu tidak menyatakan bahwa mereka lebih unggul dari semua orang. Ada terlalu banyak jenius berbakat di dunia. Adapun jalan spiritual, itu hanya cobaan dan itu tidak berarti bahwa mereka berdiri di atas rekan-rekan mereka. Jika mereka ingin mempertahankan posisi mereka, mereka harus tetap waspada dan waspada. Kalau tidak, mereka mungkin dikalahkan oleh orang lain. Siswa superior lainnya di area tengah semua menatap pemandangan dengan ekspresi serius. Bahkan Zhou Ling tidak bisa membantu tetapi menamparkan bibirnya. Dengan mengandalkan kekuatannya sebagai fase tengah tahap roh, Mu Chen mampu mengalahkan seseorang yang setengah langkah dari Heavenly Fusion Stage. Dia benar-benar kuat. Mu Chen. Ketika Si Hao menyaksikan adegan ini, ekspresinya langsung berubah. Dia berteriak keras saat dia maju ke depan untuk menyelamatkan Si Jingtian dari tangan Mu Chen. Desir, tapi ketika dia bergerak, sesosok ramping muncul tepat di depannya. Sebuah pedang panjang hitam yang membawa aura pedang tajam yang luar biasa hanya berjarak pendek dari tenggorokannya. Si Hao terkejut dan segera berhenti bergerak. Dia buru-buru mundur dan mengangkat kepalanya. Kemudian, dia memperhatikan Luoli memegang pedang panjang saat dia menatapnya dengan tenang. Dia berkata, jika kamu berencana untuk campur tangan, aku tidak keberatan berperang melawan kamu. Petik 2. Ekspresi Si Hao langsung berubah. Luoli adalah pembangkit tenaga Heavenly Fusion Stage yang asli. Mustahil baginya untuk mengalahkannya sendirian. Jadi, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan tetap tak bergerak di depannya. Di sisi lain, Mu Chen tidak peduli dengan tindakan Si Hao. Dia hanya menatap Si Jingtian, yang memiliki suram dan ekspresi terkejut, dan tersenyum lemah. Dia tidak menggumamkan kata-kata dan segera menikam ke arah simbol di dahi yang terakhir. Tunggu, melihat Mu Chen bertindak tanpa ragu, Si Jingtian benar-benar terkejut. Dia buru-buru berteriak dan cahaya ungu keemasan muncul dari simbol, ungu keemasan yang berkedip di dahinya. Pada saat yang sama, simbol di dahinya menjadi gelap. Mu Chen memegang cahaya ungu keemasan yang dipenuhi dengan aura spiritual misterius dan tersenyum pada Si Jingtian. Dia berkata, terima kasih. Petik 2. Si Jingtian memiliki ekspresi suram saat dia perlahan berdiri. Kemudian, dia mundur dengan cepat dan berteriak melalui celah giginya, Mu Chen, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kamu boleh mencobanya kapan saja. Mu Chen terkekeh. Dia segera mengalihkan pandangannya dan bertanya, adakah yang punya masalah dengan aku berada di sini? Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Orang-orang yang awalnya melihat Mu Chen secara provokatif langsung mengalihkan pandangan mereka. Mereka tidak berani menatapnya secara langsung. Bagaimanapun, bahkan seseorang sekuat Si Jingtian dikalahkan. Jika mereka menghadapi Mu Chen, mereka hanya akan memalukan diri mereka sendiri. Individu-individu superior lainnya juga tidak menanggapi. Jelas bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh Mu Chen sudah cukup untuk membuat mereka takut. Jika mereka menyinggung dia sekarang, tidak hanya mereka akan menyinggung Mu Chen, mereka juga akan menyinggung Luoli juga. Dengan demikian, jelas bahwa ini bukan keputusan yang bijaksana. Haha, seperti yang diharapkan dari bencana darah Mu Chen. Meskipun kami belum pernah bertemu di jalan spiritual, aku setidaknya sudah mendengar desas-desus. Sekarang setelah aku bertemu kamu, reputasi kamu memang layak. Raja Yan, Yang Ling, tertawa saat berbicara dengan Mu Chen. Tawanya langsung menghancurkan suasana tegang dan yang lain mulai berbicara juga. Namun, jelas bahwa mereka lebih berhati-hati dengan kata-kata mereka seolah-olah mereka tidak ingin menyinggung Mu Chen. Mu Chen juga menangkupkan tinjunya sebagai tanggapan terhadap individu lain. Kemudian,
dia menjentikkan jarinya dan mengirim cahaya ungu emas ke arah Luoli. Dia berkata, setelah kamu menyerapnya, kamu harus mencapai simbol peringkat 9. Petik 2. Melihat Mu Chen menyerahkan simbol peringkat 8 kepada Luoli, mereka tertegun sejenak. Setelah semua, itu cukup sulit untuk menaikkan simbol ke peringkat 8. Hanya dengan berburu bis spiritual surga ranking, itu akan membutuhkan setidaknya 3 dari mereka sebelum mencapai peringkat itu. Karena itu, bahkan tidak ada 10 individu yang mencapai simbol 8 rank. Di sisi lain, Luoli mengulurkan tangan rampingnya untuk menangkap cahaya ungu kemasan. Kemudian, dia tersenyum lembut ke arah Mu Chen sebelum menyerap cahaya ungu kemasan ke simbol di dahinya. Banyak orang di daerah ini menyaksikan adegan ini terjadi di depan mata mereka. Mereka segera menahan napas. Karena lokasi ini adalah pusat dunia surga utara, mereka hanya membutuhkan seseorang untuk mendapatkan simbol peringkat 9 dan syarat untuk memanggil balai surga utara akan terpenuhi. Begitu cahaya ungu emas memasuki dahi Luoli, simbol ungu emas di dahinya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya ini seperti sinar ungu keemasan yang melesat keluar dari dahinya dan ke langit. Ledakan. Ketika sinar ungu emas melonjak ke langit, semua orang memperhatikan bahwa fluktuasi energi spiritual di dunia tiba-tiba berubah menjadi sangat kejam. Lalu, suara bergemuruh turun dari langit di atas. Semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke arah langit. Di langit, cahaya ungu emas bersinar saat samar-samar terbentuk menjadi istana ungu emas besar. Istana ini memunculkan bayangan saat perlahan turun dari langit. Akhirnya, istana ungu emas perlahan turun dan mendarat di tanah. Segera setelah mendarat, bumi bergetar hebat. Apakah ini balai surga utara? Banyak orang menatap penuh semangat ke istana ungu emas. Ini adalah gerbang sejati ke Akademi Spiritual Surga Utara. Setelah melewati, mereka akhirnya akan menjadi siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara. Gemuruh. Di bawah banyak tatapan, pintu berat, kerajinan emas istana emas ungu perlahan dibuka. Cahaya emas menyilaukan memenuhi mata mereka. Aula surga utara telah dibuka. Para siswa yang telah mencapai peringkat 4 simbol atau lebih, silakan masuk. Setelah pembukaan pintu ungu emas, suara tua dan serak perlahan terdengar dari dalam. Ledakan. Suara ini langsung memecah keheningan. Banyak individu yang telah mencapai kondisi ini, mata mereka memerah karena kegembiraan. Saat berikutnya, suara desiran angin bergema keluar. Kemudian, semua siswa ini bergegas ke istana ungu emas seperti segerombolan belalang. Ketika Mu Chen menyaksikan formasi yang menakutkan ini, dia juga tersenyum lebar. Lalu, dia memiringkan kepalanya ke arah Ye Qingling dan yang lainnya saat dia berbicara, ayo masuk juga. Petik 2. Ye Qingling mengangguk. Anggota Ye Clan juga sangat bersemangat. Mereka akhirnya berhasil sampai ke tempat ini setelah melewati banyak cobaan dan ujian. Ayo pergi. Mu Chen melambaikan tangannya pada Luoli dan mereka berdua memimpin saat mereka maju ke depan. Dalam beberapa detik, mereka telah muncul di depan pintu ungu emas besar saat mereka bergegas masuk. Dalam sekejap mereka melewati pintu ungu emas, mereka bisa merasakan sedikit lambang pada dahi mereka. Seolah-olah sesuatu telah dipindai. Jelas bahwa salah satu kemampuan istana adalah untuk melacak simbol mereka. Adapun siswa yang tidak berhasil mencapai simbol peringkat 4, jelas bahwa mereka telah kehilangan kesempatan untuk masuk melalui pintu dan selamanya tersingkir dari Akademi Spiritual Surga Utara. Tepat ketika Mu Chen dan yang lainnya bergegas ke Istana Ungu Emas, cahaya cemerlang melintas di mata mereka. Setelah mereka sadar kembali, mereka menemukan bahwa mereka berada di dalam aula yang luas. Bahkan dengan melihat sekeliling, mereka tidak berhasil melihat ujung aula. Pada saat ini, banyak tokoh muncul di aula. Segera, aula yang luas dan kosong itu benar-benar penuh sesak. Di mana tempat ini? Banyak orang melihat sekeliling, bingung. Apakah ini interior dari Northern Heavens Hall? Bagaimana mereka harus memasuki Akademi Spiritual Surga Utara setelah memasuki lokasi ini? Ohoho, teman-teman kecil, selamat untuk lulus ujian Akademi Spiritual Northern Heavens. Tepat ketika semua orang melihat sekeliling, lampu berkumpul dan sosok tua perlahan muncul di udara. Sosok tua itu cukup akrab. Itu sosok yang dibentuk dengan cahaya yang telah membimbing Mu Chen dan yang lainnya di platform escort. Namun, sosok yang berdiri di depan mereka bukanlah sosok cahaya ilusi. Sebaliknya, itu adalah tubuh aslinya. Mu Chen menatap pria tua berambut putih dan sedikit keseriusan melintas di matanya.
Dia bisa merasakan tekanan kuat yang keluar dari tubuh yang terakhir. Tekanan ini jelas bukan sesuatu yang harus dimiliki oleh Heavenly Fusion Stage biasa. Seperti yang diharapkan dari Akademi Spiritual Surga Utara. Bahkan orang yang mengawal kita juga sangat mengerikan. Mu Chen memukul bibirnya diam-diam. Aku adalah orang yang menemanimu dari dunia surga utara. Pada saat yang sama, aku akan mengarahkan kamu ke Akademi Spiritual Surga Utara yang sejati. Di langit, pria tua itu menatap masa manusia di bawah. Pada saat ini, wajah-wajah muda semua dipenuhi dengan harapan dan kegembiraan tentang Akademi Spiritual Northern Heavens. Karena kamu sudah berhasil tiba di sini, cukup membuktikan bahwa kamu sukses. Selanjutnya, aku akan menyerahkan hadiah yang layak kamu terima. Petik 2. Pria tua berambut putih itu tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya. Kemudian, semua simbol di dahi semua orang langsung menyala. Pada akhirnya, simbol-simbol berubah menjadi sinar cahaya yang jatuh ke tangan semua orang. Begitu cahaya memudar, kartu kristal berkilau muncul di tangan semua orang. Pada saat yang sama, sejumlah muncul di kartu kristal. Apa ini? Suara kebingungan terdengar dari semua orang. Ini adalah kartu nilai spiritual. Angka di atasnya dikenal sebagai nilai spiritual, kamu tidak boleh meremehkan item ini. Ini sangat penting dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Di Akademi Spiritual Surga Utara, kamu dapat menggunakan nilai spiritual ini untuk bertukar item yang kamu inginkan seperti seni spiritual, artefak spiritual, diagram arai, esens jiwa spiritual binatang spiritual surga dan bahkan bimbingan pribadi dari instruktur papan atas. Hahaha. Keributan langsung meledak di dalam aula. Banyak orang memandangi kartu kristal di tangan mereka dengan panas. Jadi hal kecil ini berguna. Mu Chen juga terkejut ketika mendengar ini. Dia menundukkan kepalanya dan melihat kartu nilai spiritual di tangannya. Di permukaan, itu menunjukkan beberapa angka, 1100 poin. 1100 poin nilai spiritual, tampaknya semakin tinggi pangkat simbolnya, semakin banyak nilai spiritual yang diperoleh. Petik 2. Mu Chen berpikir sejenak. Kemudian, dia melihat kartu nilai spiritual di tangan Luo Li, yang berdiri di sampingnya. Di permukaan, ada beberapa angka yang mempesona. 5.000 poin. Mu Chen tidak bisa menghentikan mulutnya bergerak-gerak. Itu sebenarnya jauh lebih dari itu.